Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Muhammad Hilman Sutandi. Saya dari kelas MB 4401 dengan NIM 14012000512. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai rasio keuangan perusahaan pada PT Astra International Terbuka. PT Astra International Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di industri otomotif. Astra berdiri pada tahun 1957. Pada tahun 1969, Astra menjadi distributor kendaraan Toyota di Indonesia dan pada tahun 1970 ditunjuk sebagai distributor tunggal sepeda motor Honda dan mesin perkantoran Xerox di Indonesia. Perusahaan ini mempunyai ruang lingkup sebagai perusahaan perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi yang meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor berikut suhu cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa terkait, perkembangan jasa perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur, dan teknologi informasi. Kini Astra telah menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia yang mempekerjakan 185.580 orang karyawan di 170 perusahaan termasuk anak perusahaan. Mengenai rasio keuangan itu sendiri, apa sih manfaatnya untuk mengetahui rasio keuangan? Dengan mengetahui rasio keuangan, kita dapat 1. Memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. Nomor 2, dapat memberikan gambaran kepada investor dan kreditor tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Ketiga, kita dapat menentukan efisiensi kerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis rasio keuangan yang didapatkan dari data laporan keuangan PT Astra International tahun 2020. Yang pertama adalah liquidity ratio. Liquidity ratio adalah variabel keuangan yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah perusahaan sanggup membayar hutang jangka pendeknya atau tidak. Liquidity ratio terbagi menjadi 5 tipe rasio. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti hutang dan upah. Ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi hasilnya, semakin kuat posisi keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra International pada tahun 2020, diketahui bahwa current assets sebesar 132.308 dan current liabilities sebesar 85736. Dengan data tersebut, didapatkan hasil current ratio sebesar 1,54. Yang berarti, kemampuan PT Astra International untuk membayar utang lancar dengan aset lancarnya pada tahun 2020 adalah sebesar 1,54. Yang kedua adalah acid test ratio. Acid test ratio yaitu indikator likuiditas untuk mengukur apakah perusahaan memiliki uang yang cukup untuk menutup liabilitas lancarnya. Semakin tinggi rasio, semakin baik likuiditas perusahaan. Ini dihitung dengan mengurangi current assets dengan inventories lalu dibagi dengan current liabilities. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra International tahun 2020, diketahui bahwa current assets sebesar 132.308, inventories sebesar 17929, current liabilities sebesar 85736. Dengan data tersebut, didapatkan hasil acid test ratio sebesar 1,33. Yang berarti, kemampuan PT Astra International untuk membayar utang lancar dengan aset yang paling lancarnya adalah sebesar 1,33. Yang ketiga adalah average collection period. Average collection period merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan berapa banyaknya waktu yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk merealisasikan penjualan kreditnya. Ini dihitung dengan membagi account receivable dengan daily credit sales. Daily credit sales bisa didapatkan dengan membagi sales dengan satu periode. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra International 2020, diketahui account receivable sebanyak 87546 dan daily credit sales sebanyak 4796. Dengan data tersebut, didapatkan hasil average collection period sebanyak 18,25. Yang berarti rata-rata periode yang PT Astra International perlukan untuk mengumpulkan piutang pada tahun 2020 adalah sebesar 18,25.
Yang keempat ada accounts receivable turnover. Account receivable turnover adalah perhitungan keuangan sederhana yang menunjukkan seberapa cepat pelanggan membayar tagihan mereka. Dapat menghitungnya dengan membagi credit sales dengan account receivable. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra International tahun 2020 diketahui credit sales sebesar 175046 dan account receivable sebesar 87546. Dengan data tersebut didapatkan hasil account receivable turnover sebesar 1,99. Yang berarti kemampuan PT Astra International untuk melakukan penagihan utang pada tahun 2020 adalah sebesar 1,99. Yang kelima ada inventory turnover. Inventory turnover mengukur seberapa cepat perusahaan menjual persediaan dan bagaimana analis membandingkannya dengan rata-rata industri. Rasio turnover yang rendah menyiratkan penjualan yang lemah dan kemungkinan persediaan berlebih atau overstocking. Dapat menghitungnya dengan membagi COGS atau Cost of Goods Sold dengan Average Value of Inventory. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra tahun 2020, diketahui COGS sebesar 136488 dan average value of inventory sebesar 17929. Dengan data tersebut didapatkan hasil inventory turnover yaitu sebesar 7,6, yang berarti banyak persediaan PT Astra International yang mengalami perputaran pada tahun 2020 adalah sebesar 7,6. Pada bagian kedua yaitu capital structure ratio. Capital structure ratio adalah jumlah utang dan atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Struktur ini biasanya dinyatakan atau direpresentasikan oleh rasio utang terhadap ekuitas. Capital structure ratio terbagi menjadi dua tipe rasio, yaitu yang pertama adalah debt ratio. Debt ratio mengukur total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total asetnya. Dalam arti tertentu, debt ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dengan asetnya. Dapat menghitungnya dengan membagi total liabilities dengan total assets. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra International tahun 2020, diketahui jumlah total liabilities sebesar 142749 dan total aset sebesar 338203. Dengan data tersebut, dia dapatkan hasil debt ratio yaitu sebesar 0,42. Yang berarti besar aset PT Astra International yang dibiayai oleh utang pada tahun 2020 adalah sebesar 0,42. Yang kedua adalah times interested earn. Times interested earn mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar atau membayar kembali biaya bunga di masa depan. Dapat dihitung dengan EBIT atau earnings before interest and taxes dibagi dengan interest expense. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra International tahun 2020, diketahui jumlah EBIT sebesar 21741 dan jumlah times interest expense sebesar 135. Dengan data tersebut, dapat dihasilkan jumlah times interested earn adalah sebesar 161,04. Yang berarti kemampuan PT Astra International untuk membayar beban bunganya pada tahun 2020 adalah sebesar 161,04. Pada bagian ketiga adalah Asset Management Efficiency Ratio. Asset Management Efficiency Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam mengelola aset yang telah digunakan. Asset Management Efficiency Ratio terbagi menjadi dua tipe rasio. Yang pertama adalah Total Asset Turnover atau biasa disingkat TATO. Total Asset Turnover mengukur aktivitas dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui penggunaan aktiva tersebut. Rasio ini juga mengukur seberapa efisien aktiva tersebut telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Total asset turnover dapat dihitung dengan membagi jumlah sales dengan total assets. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra International tahun 2020, didapatkan data jumlah sales sebesar 175046 dan
jumlah total aset sebesar 338.203. Dengan data tersebut, bisa didapatkan total aset turnover adalah sebesar 0,51. Yang berarti efisiensi PT Astra International dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,51. Yang kedua ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover mengukur seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aset atau aktiva tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Fixed asset turnover dapat dihitung dengan membagi jumlah sales dengan net fixed asset. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra tahun 2020, didapatkan data berikut. Jumlah sales sebesar 175.046 dan net fixed asset sebesar 205.895. Dengan data tersebut, bisa didapatkan nilai fixed asset turnover adalah sebesar 0,85. Yang berarti efisiensi PT Astra International dalam menggunakan fixed assetnya untuk menghasilkan penjualan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,85. Selanjutnya yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan, biasanya dinilai oleh investor dan kreditur bank. Untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya, sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Rasio profitabilitas terbagi menjadi 6 tipe rasio. Yang pertama adalah gross profit margin. Gross profit margin merupakan rasio keuangan yang digunakan manajer untuk menilai efisiensi proses produksi suatu produk yang dijual oleh perusahaan atau lebih dari satu produk. Nilai gross profit margin didapatkan dengan membagi gross profit dengan jumlah revenue. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra International tahun 2020, didapatkan data berikut. Gross profit sebesar 175.046 dan revenue sebesar 38.558. Dengan data tersebut, bisa didapatkan nilai gross profit margin adalah sebesar 4,53. Yang berarti laba kotor per penjualan PT Astra International pada tahun 2020 adalah sebesar 4,53. Yang kedua ada operating profit margin. Operating profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Operating profit margin didapatkan dengan membagi earning before interest and tax atau biasa disingkat EBIT dengan jumlah net sales. Berdasarkan data laporan keuangan PT Astra International 2020, didapatkan data berikut. EBIT sebesar 21741 dan net sales sebesar 175.046. Dengan data tersebut, bisa didapatkan nilai operating profit margin adalah sebesar 0,12. Yang berarti persentase laba yang diperoleh setelah PT Astra International membayar semua beban produksinya pada tahun 2020 adalah sebesar 0,12. Yang ketiga ada net profit margin. Net profit margin adalah rasio yang membandingkan keuntungan perusahaan dengan jumlah total uang yang dihasilkannya. Net profit margin bisa didapatkan dengan membagi earning after tax dengan jumlah net sales. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra International tahun 2020, didapatkan data berikut. Earning after tax sebesar 18571 dan net sales sebesar 175.046. Dengan data tersebut, bisa didapatkan nilai net profit margin adalah sebesar 0,10. Yang berarti neto laba per penjualan PT Astra International pada tahun 2020 adalah sebesar 0,10. Keempat ada return on asset.
Return on asset adalah indikator untuk menunjukkan seberapa nilai sebuah perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Return on asset bisa didapatkan dengan membagi earning before interest and tax atau EBIT dengan total aktiva. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra International tahun 2020, didapatkan data berikut. EBIT sebesar 21741 dan total aktiva sebesar 338203. Dengan data tersebut, didapatkan nilai return on asset adalah sebesar 0,06, yang berarti kemampuan PT Astra International dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih pada tahun 2020 adalah sebesar 0,06. Yang kelima ada return on equity. Return on equity merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Return on equity bisa didapatkan dengan membagi earning after tax dengan ekuitas. Berdasarkan laporan keuangan tahunan PT Astra International 2020, didapatkan data berikut. Earning after tax sebesar 18571 dan ekuitas sebesar 195454. Dengan data tersebut, bisa didapatkan nilai return on equity sebesar 0,09, yang berarti return yang diperoleh oleh pemegang saham PT Astra International pada tahun 2020 adalah sebesar 0,09. Dan yang terakhir, nomor 6 ada operating return on investment. Operating return on investment adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Rasio ini biasanya diukur dengan persentase. Operating return on investment bisa didapatkan dengan membagi net profit dengan total aset. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra International tahun 2020, didapatkan data berikut. Net profit sebesar 18571 dan total aset sebesar 338203. Dengan data tersebut, didapatkan nilai operating return on investment adalah sebesar 0,054. Yang berarti efektivitas manajemen PT Astra International dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasional pada tahun 2020 adalah sebesar 0,054. Itulah hasil seluruh analisis rasio keuangan pada perusahaan PT Astra International Terbuka. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.